Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Pengembangan Strategi dan Rencana Pemasaran dalam Islam yang beranggotakan 1. Ahmad Rukan Habibi dengan NIM 12405183307. Yang kedua, Dimas Firliansyah NIM 12405183308. Yang ketiga, Vila Apriyasari NIM 12405183323. Yang keempat, Ilsa Amelia NIM 12405183344. Yang terakhir ada Riza Fahman NIM 12405183347. Nah, jadi sekarang kita langsung saja masuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rukan Habibi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah perencanaan perusahaan, penetapan visi dan misi. Suatu perusahaan harus memiliki visi dan misi. Jika perusahaan tidak memiliki hal tersebut, maka tujuan perusahaan tidak tercapai. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi perusahaan merupakan hal yang penting untuk menuntun arah dan tujuan perusahaan agar mencapai sesuatu yang diraih di masa depan. Visi dan misi juga dapat dijadikan motivasi pada seluruh pengelola perusahaan. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategi pemasaran. Agar perusahaan berjalan pada jalan yang benar, maka seseorang wirausaha harus menyusun bisnis plan. Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa. Pengertian lain dari bisnis plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Untuk bisa memahami makna perencanaan usaha dengan baik, berikut ini adalah kerangkanya. Yang pertama adalah pemilihan nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir secara baik-baik karena berdampak jangka panjang. Yang kedua adalah lokasi. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu backward linkage dan forward linkage. Yang ketiga adalah komoditas yang akan diusahakan. Yang keempat, konsumen yang dituju. Yang kelima, pasar yang akan dimasuki. Yang keenam adalah partner yang akan diajak bekerja sama. Yang ketujuh, personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Yang kedelapan adalah modal. Yang kesembilan, peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Yang ke-10 adalah penyebaran promosi sebagai usaha baru. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Firliansyah NIM 12405183308. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, strategi pemasaran dalam Islam. Yang kedua, menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Pelaksanaan rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau bersama. Dalam Islam tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau keinginan untuk memperbaiki usahanya agar berhasil. Islam juga menganjurkan hambanya untuk menentukan harga dengan jujur. Materi selanjutnya, menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Strategi pemasaran dalam praktik merupakan cara yang digunakan untuk membantu dan membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Beberapa strategi pemasaran yang bisa dilakukan dan dijalankan sebagai berikut. Yang pertama, strategi menembus pasar. Ada beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga dan membuat barang atau jasa yang lebih baik. Yang kedua, menambahkan lokasi dan staf penjualan. Yang ketiga, menambahkan barang atau jasa dengan melakukan program cuci gudang. Yang keempat, melakukan promosi penjualan. Yang kelima, meningkatkan pengenalan merek dengan melakukan publisitas dan penelitian.
Yang terakhir, meningkatkan promosi melalui media. Strategi yang kedua, mengembangkan pasar. Strategi ini dilakukan apabila sasaran pembeli yang lama sudah jenuh atau habis sehingga perlu mencari sasaran pembeli yang baru. Strategi yang ketiga adalah mengembangkan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi sama dengan cara produksi yang lama. Yang keempat, melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Materi yang terakhir adalah mengembangkan strategi pemasaran. Dalam hal ini terdapat beberapa konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran. Yang pertama, strategi memasuki pasar. Ada 3 cara dalam strategi memasuki pasar. Yang pertama, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain. Yang kedua, memasuki pasar dengan berkembang sendiri. Yang ketiga, memasuki pasar melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriyasari, NIM 12405183323 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi marketing mix. Jadi, strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Nah, 4 variabel ini terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Oke, mari kita bahas satu persatu mulai dari produk. Nah, yang pertama ada produk. Produk ini mencakup bentuk, penawaran secara fisik, merek, kemasan, garansi, maupun servis setelah penjualan. Yang kedua ada harga. Jadi, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan harga ini adalah biaya, keuntungan, praktik saingan, dan perubahan keinginan pasar. Dan yang ketiga, di sini ada promosi. Jadi, promosi ini merupakan kegiatan periklanan, personal selling, promosi, dan publisitas. Yang terakhir, di sini ada distribusi. Jadi, distribusi ini berkaitan dengan sistem transportasi, sistem penyimpanan, dan saluran pemilihan distribusi. Poin yang selanjutnya ada strategi penetapan waktu atau timing strategi. Jadi, apabila sebuah perusahaan sudah menemukan kesempatan baik, menetapkan tujuan, dan sudah mengembangkan strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat bergerak dengan segera atau dengan cepat. Perusahaan tersebut dapat mengalami kegagalan apabila bergerak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Nah, jadi untuk strategi penentuan waktu ini harus dipikirkan secara matang dan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tujuan perusahaan kita dapat tercapai dengan baik. Poin selanjutnya ada pengkajian peluang pertumbuhan. Nah, pengkajian ini dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusun, dan penghilangan bisnis lama. Namun, di lain sisi pasti ada suatu kesenjangan. Nah, kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan cara yang pertama ada peluang intensif, peluang integratif, dan peluang diversifikasi. Poin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim. Nah, halal di sini tidak asing lagi terdengar di kalangan non-muslim, khususnya mereka yang berada di Indonesia dan Malaysia. Dan halal itu sendiri sekarang bukan identik lagi dengan masalah keagamaan, melainkan sekarang menjadi pertimbangan sebagai standar pilihan bagi pelanggan atau konsumen muslim maupun non-muslim secara umum. Dalam studi yang dilakukan oleh Mateo, Abdullah, dan Ismail pada tahun 2014, didapatkan bahwa pelanggan non-muslim ini memiliki sikap positif terhadap produk halal dan mereka mempunyai maksud untuk membeli produk tersebut. Nah, hal ini merupakan peluang besar bagi produsen makanan halal untuk mempertimbangkan lebih serius agar menjadikan mereka sebagai target pasarnya. Pemasaran Islam bukan hanya ditujukan untuk umat Islam saja, tapi
juga ditujukan untuk umat beragama lainnya, bahkan umat yang tidak beragama sekalipun. Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif dalam kehidupan mengandung unsur rahmatan lil alamin, yaitu membawa keberkahan bagi seluruh alam tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan derajat. Pemasaran Islam bukan hanya memiliki keunggulan di dalam hitungan bisnisnya saja, namun mempunyai keunggulan dalam sisi moral bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Dan nilai-nilai tersebutlah yang mampu menembus batas ideologis umat non-muslim sehingga tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Nah, jadi itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelsa Amelia, NIM 12405183344. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman saya. Bauran pemasaran terdiri dari 4P: produk, price, place, dan promotion. Produk atau produk, di sini kita tidak hanya melihat dari tampilannya saja, tetapi kita juga melihat bagaimana nilai dan manfaat dari produk tersebut. Yang kedua adalah price atau harga. Penentuan harga juga akan menjadi dampak bagaimana nanti penjualan dari produk kita. Jadi dalam penentuan harga kita harus berhati-hati dan juga harus mengerti persaingan yang ada dalam dunia bisnis. Yang ketiga, place atau tempat. Tempat di sini dianjurkan adalah tempat yang tidak dilarang agama. Seperti juga tempatnya strategis, bersih, nyaman, dan juga nantinya tempat ini akan menarik minat konsumen. Yang keempat, promotion. Promotion di sini tujuannya untuk menawarkan produk. Selain itu juga akan memberikan kita suatu pelanggan yang nanti dapat meningkatkan loyalitas. Promotion dapat dilakukan dengan yang pertama, periklanan. Periklanan di sini bisa dengan reklame, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Yang kedua, sales promotion. Sales promotion merupakan cara yang intensif dengan konsumen, di mana kita nanti dapat melakukan diskon atau juga dengan melakukan penawaran produk secara gratis dalam event tertentu atau juga ada sampel produk. Poin selanjutnya adalah karakteristik produk. Produk di sini yang pertama adalah produk yang barang tidak tahan lama. Barang di sini dapat dikonsumsi dan juga dapat digunakan sekali atau beberapa kali. Contohnya bisa dengan seperti minuman, lalu juga seperti sabun. Yang kedua adalah barang tahan lama. Barang yang tahan lama ini barang yang dapat digunakan berkali-kali. Contohnya itu seperti pakaian atau juga bisa seperti peralatan mesin. Selanjutnya yaitu jasa. Jasa di sini tidak berwujud. Contohnya jasa itu seperti pangkas rambut atau juga bisa seperti reparasi. Poin selanjutnya adalah Islamic branding merupakan merek yang sesuai dengan prinsip Islam atau prinsip syariah, di mana tujuannya menerapkan empati dan nilai-nilai syariah seperti nilai kejujuran untuk menarik minat konsumen mulai dari perilaku sampai pemasaran yang dilakukan. Islamic branding didefinisikan dalam 3 cara. Yang pertama, Islamic branding by religion, di mana produknya ini halal dan diproduksi oleh negara Islam serta ditujukan kepada konsumen muslim. Yang kedua, Islamic brand by origin, di mana mereknya ini tanpa harus menunjukkan kehalalannya karena negara asal merek tersebut sudah terkenal sebagai negara Islam. Yang ketiga, Islamic brand by destination. Merek ini berasal dari negara non-muslim, tetapi peminatnya ini juga konsumen muslim.
Biasanya mereka ini menyertakan label halal pada produk tersebut untuk menarik minat konsumennya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Power of Marketing. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reza Fahma, NIM 12405183347. Power of Marketing. Susanto dan Wijanarko menyatakan bahwa kerangka kerja Power of Marketing disusun oleh The Jakarta Consulting Group dengan landasan utama yaitu memanusiakan pelanggan. Landasan pola pikir Power Marketing terletak pada 3 kata kunci, yaitu pergerakan atau moving, kepedulian atau caring, dan inovasi atau innovating. Dalam mewujudkan semua itu, tentunya harus ada nilai sebagai bahan rujukan dalam melakukan aksi nyata. Nilai-nilai yang akan menjadi panduan dan patokan adalah apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, serta mana yang baik dan mana yang buruk. Tercermin dari landasan nilai 935 matriks, yaitu 9 nilai strategis, 3 nilai pengembangan, dan 5 nilai penyampaian. Nilai strategis yang pertama adalah stakeholder. Artinya, kesuksesan organisasi akan bermuara kepada kesejahteraan stakeholder. Yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar menimbulkan kesejahteraan bagi karyawan saja, akan tetapi kesejahteraan itu harus mengalir kepada segenap stakeholder. Nilai strategis yang kedua adalah service. Service adalah penghantar bagi aliran nilai tambah yang akan disampaikan kepada pelanggan sampai nilai tambah itu dapat memenuhi kebutuhan ataupun harapan konsumen. Nilai yang ketiga adalah strategi. Dalam merancangkan bagaimana mencapai tujuan yang dijabarkan dalam perencanaan pemasaran, program, dan tindakan harus dibuat dalam konteks CBM. Nilai yang keempat adalah segmentasi. Segmentasi adalah nilai strategis untuk menyampaikan nilai tambah bagi pelanggan. Anggota suatu segmen diharapkan memiliki pola perilaku tertentu, terutama dalam memberi reaksi terhadap marketing mix. Dengan demikian, pemasaran dapat mengembangkan marketing mix yang efisien dalam menjangkau segmen tersebut. Landasan nilai selanjutnya adalah solusi. Apa yang diberikan kepada konsumen bukan sekedar produk saja, akan tetapi juga sebuah solusi. Nilai berikutnya adalah surprise, sistem, dan sake. Pemasaran harus sering memberi kejutan dengan kecepatan tindakan dan langkah-langkah inovatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang dapat mengejutkan pasar. Langkah ini membutuhkan kombinasi antara business sense dan prediksi yang sistematik berdasarkan pertimbangan manajemen resiko yang rasional. Nilai berikutnya adalah 3N, nilai pengembangan yang terdiri dari newness, nourishment, dan networking. Newness menggambarkan bahwa dalam pengembangan tidak sekedar dibutuhkan, akan tetapi yang dibutuhkan adalah inovasi yang harus didukung oleh daya cipta dan bukan sekedar modifikasi. Nourishment dalam implementasinya menerapkan relationship marketing yang mampu bertumpu adalah program pemeliharaan jejaring, sedangkan networking adalah program perluasan jejaring. Rangkaian terakhir dari nilai matriks 935 adalah 5C. Nilai penyampaiannya yaitu competen, customer, competition, convenience, and care. Kompeten dicapai melalui usaha yang terfokus dalam manajemen pemasaran yang didukung oleh keterampilan interpersonal dan komunikasi yang efektif. Customer berarti memperlakukan pelanggan sebagai raja. Dan competition berarti yang disampaikan harus kompetitif dalam citra dan kecepatan. Convenience berarti kenyamanan pelanggan.
Sedangkan care berarti kepedulian untuk memuaskan harapan pelanggan terhadap pengembangan komunitas dan konservasi lingkungan.